Sobat Cakasana. Kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Nah, kali ini kita akan podcast bersama Ibu Iyut Bainarni selaku Kepala SMA Negeri 1 Paga. Halo Ibu Iyut. Halo juga. Gimana kabarnya Bu Iyut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat selalu. Tetap semangat ya meskipun agak bengkak-bengkak. Banyak cerita hari ini soalnya. Banyak mengandung bawang ya Bu hari ini Bu. Betul sekali. Nah, ini guys yang biasanya menemani kita untuk podcast di balik layar sekarang menjadi bintang tamu podcast. Menemani kita podcast kemana-mana ya, ke Surabaya, ke Tumpang, sekarang jadi narasumbernya ya Pak. Kenapa nih kok tiba-tiba Buyut jadi narasumbernya Pak? Ada apa ya? Wah, penasaran nggak teman-teman? Nah, ini teman-teman mau tanya langsung atau enggak nih ke Bu Iyet? Nah, kira-kira ada apa ini Bu kok kita sampai harus seperti ini? Tadi juga halal bihalal, terus kita salim-salim sama Bu Iyet juga. Gini, kebetulan hari ini kan kita di SMA Negeri 1 Pagak merayakan halal bihalal bersama dengan siswa dan seluruh Bapak Ibu guru memperingati Hari Raya Idul Fitri ya. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua siswa, kita saling bermanfaat di hari yang fitri ini. Dan juga hari ini saya berpamitan kepada semua siswa dan seluruh Bapak Ibu guru karena saya mendapatkan amanah yang baru, saya ditempatkan di sekolah yang baru di SMA Negeri 1 Sumber Pucung gitu nggih. Sehingga otomatis jabatan saya yang di awal sebagai kepala sekolah definitif di Pagak, kemudian per 1 Desember 2025 itu menjadi PLT di SMA Negeri 1 Pagak dan saya definitif di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Dan kebetulan 1 minggu yang lalu ada Sertijab KS yang baru dan kebetulan beliaunya juga promosi di SMA Negeri 1 Pagak per 1 April 2026 besok, sehingga otomatis masa jabatan saya sebagai PLT di SMA Negeri 1 Pagak sudah selesai, sudah lulus saya dari SMA 1 Pagak. Nah, kira-kira kesan-kesannya Bu Iyut selama di awal di SMA Negeri 1 Pagak sampai sekarang itu gimana sih Bu? Aduh, luar biasa kalau menurut saya. Jadi di SMA 1 Pagak saya itu memang promosi ya, dari awalnya saya guru di SMA Negeri 1 Pasuruan, kemudian dipromosikan di SMA Negeri 1 Pagak. Dua budaya, dua kondisi yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Dengan kondisi geografis yang juga sangat-sangat berbeda gitu ya. Sosial, budaya semuanya berbeda. Dan juga yang pasti kalau dari segalanya berbeda, otomatis kondisi siswa pun juga akan sangat-sangat berbeda. Betul. Kondisi Bapak Ibu guru pun juga sangat berbeda kan gitu. Dan itulah yang dibutuhkan atau yang menjadi tantangan seorang kepala sekolah, apalagi seorang kepala sekolah yang baru promosi gitu ya. Kita harus bisa melakukan sesuatu di sekolah yang sangat berbeda dengan asal saya di Pasuruan, dan perbedaan itu yang harus bisa memicu menjadi potensi di sekolah ini ya, sehingga perbedaan itu akan menjadi potensi yang sangat luar biasa yang bisa membesarkan nama SMA Negeri 1 Pagak. Salah satu contohnya adalah podcast kita ini guys. Karena Yun Sewu ya, mohon maaf sekali lagi. Di awal memang yang menjadi pantauan saya saat saya mau masuk ke SMA Negeri 1 Pagak itu memang minim informasi ya. Sangat minim informasi. Jadi pada saat saya mendapatkan SK, saya mencari informasi SMA N1 Pagak waktu itu sulit sekali. Sulit, bahkan untuk web itu juga mati malahan waktu itu ya. Jadi waduh, saya mau cari informasi di mana, akhirnya ya meraba-raba ya. Maksudnya meraba-raba itu ada sebagian teman-teman yang upload video gitu ya, yang punya channel YouTube sendiri, itu akhirnya saya gabung, saya rangkum gitu ya. Oh, berarti kondisinya kurang lebih seperti ini gitu ya. Kan memang kita mau masuk ke lingkungan yang baru kan kita harus mencari informasi dulu, harus cari informasi dulu. Kemudian pada saat kita masuk kita tinggal observasi, kita tinggal mencocokkan betulkah informasi yang kita dapatkan itu dengan yang ada di lapangan itu seperti apa, sehingga
untuk pengembangan media sosial itu yang menjadi waktu itu loh ya, yang menjadi target utama saya. Karena bagaimana kita bisa dikenal oleh khalayak luas, masyarakat luas kalau kita tidak bisa mempromosikan atau mengenalkan diri kita sendiri kan. Nah, Itu. Ngomong-ngomong podcast, ini termasuk sangat sukses ya Yanfa ya. Wah, luar benar, biasa. Iya, iya. Kita kemarin bahkan sempat podcast sama Miss Catherine dari Ya, UNICEF. betul. Dari Kementerian Sosial juga. Iya, Kita Bapak kemana-mana. Kepala Dinas juga pernah hadir. Iya. Ibu Kepala Cabang juga berapa kepala cabang sudah pernah hadir di podcast Memang kita. kelihatannya itu memang sepele mungkin podcast, Iya. namun efeknya ke sekolah itu besar Luar sekali ya, biasa. Bu. Banyak manfaatnya kalau saya melihat ya. Iya, iya. Yang pertama kita melatih siswa itu untuk public speaking ya, yang Betul, pasti betul. ya. Bagaimana sih kita bisa membuat suatu acara yang menarik gitu ya. Gimana teman-teman itu meskipun mungkin temanya sederhana tapi itu bisa menjadi tontonan yang sangat menjanjikan gitu ya. Iya, Itu benar butuh ilmu juga gitu loh ya, Iya. butuh ilmu juga. Kemudian menjadi ajang ya itu tadi untuk promosi sekolah kita. Setiap apapun program yang kita laksanakan ya harus kita bawa ke podcast gini ya. Iya. Mulai double track, mulai prodistik, mulai event-event lomba yang kita ikuti, mulai Prokomit, MEA, SMA Award, banyak sudah habis alhamdulillah, banyak sekali yang perjalanan-perjalanan yang intinya itu juga menjadikan pembelajaran buat saya, juga pembelajaran untuk seluruh siswa-siswi dan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Paga. Mudah-mudahan amin. Amin. Tadi agak disinggung tentang double track nih Yanfa. Nah, iya double track. Ngomong-ngomong soal double track kita Mengalami menurut saya sangat sukses loh ya Bu ya. Untuk ukuran sekolah yang agak di pelosok pinggir. ya. Pelosok. Oke, double track pun juga bukan hal yang sederhana kalau saya bilang ya. Itu perjalanannya juga penuh air mata juga kalau saya bilang. Di awal yang memang kita tuh stagnan. Di awal tuh kita tuh stagnan untuk double tracknya, belum ada perkembangan sama sekali. Kemudian pokoknya kita menjalankan waktu itu supaya supaya ada program gitu aja ya, tanpa kita itu membuat inovasi-inovasi yang membuat sekolah kita itu bagaimana sih bisa lebih berkembang, manfaatnya kaitan dengan kewirausahaan itu di sekolah ini gimana sih supaya bisa menambah income juga, bisa memancing minat siswa-siswi kita untuk berwirausaha itu gimana caranya, itu kurang-kurang kalau saya melihat loh ya. Itu kurang begitu dipikirkan lah, intinya seperti itu. Sehingga di awal kita buat produk-produk dulu yang menarik gitu ya. Kemudian produk khas sekolah yang mengangkat produk lokal ya. Tiwul Produk ya? lokal. Gimana? Ada tiwul. Ada tiwul, ada gapro. Gaplek gaplek brownies ya, brownies gaplek. Benar-benar Dari memanfaatkan tepung gaplek. sumber daya alam yang Betul. Sehingga setelah itu dikenal oleh pihak double track, oleh ITS juga, kemudian kita juga dilirik nih oleh cabang dinas pendidikan yang provinsi. Akhirnya kita agak-agak nekat nih ya. Kita punya lahan gitu ya. Cuma kita belum ada belum ada wadah ya untuk mempromosikan produknya anak-anak ini gimana sih gitu loh ya. Itu cikal bakalnya kita buat yang namanya Labdamat gitu ya. Dan alhamdulillah itu juga butuh perjuangan sekali untuk membangun itu ya, karena memang biayanya juga tidak sedikit gitu ya. Itu PR-nya sekolah gitu. Saya nggak perlu cerita ya gimana penataan keuangan untuk membangun double track ini seperti apa. Cuma yang pasti kerja keras kita, teman-teman, juga siswa-siswa semuanya itu membuahkan hasil manis. Dan pada saat itu kita mendapatkan juara 2 layanan di Temat dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Padahal masih baru ya. Iya, masih baru, betul, alhamdulillah. Tapi dengan segala kesusahan, kepayahan itu tapi memuaskan ya Bu ya hasilnya. Alhamdulillah, Dengan alhamdulillah. Labdamat yang sudah mendapat beberapa ajang penghargaan Betul, nih yang betul. lumayan bergengsi nih. Bahkan dengan income dari Labdamat itu
bisa menambah income sekolah, bahkan kegiatan yang ada di sekolah itu juga salah satu sumber dananya juga dari Lab Damat ini gitu loh ya. Iya. Karena memang untuk konsumennya bukan hanya siswa Dari sekolah luar ya. juga, Dari luar juga ada ya, Bu? dari luar juga kita juga memanfaatkan bekerja sama dengan Dudi ya, dengan agen Jatim, dengan Briling juga, sehingga semua fasilitas yang dibutuhkan oleh warga sekolah, terutama siswa itu bisa terlayani di Lab Damat, begitu ceritanya. Nah, teman-teman untuk yang mau belanja juga silakan Iya, datang lengkap di Lab loh, Damat. Lengkap harganya Ada minuman, ada makanan. Iya. Bahkan ada sembako juga harga ya. bisa bersaing. Oh iya, ada batik yang dibuat oleh tangan siswa-siswi sendiri dari SMA Negeri 1 Paga ini, teman-teman. Dan biasanya ada promo ya, promo akhir bulan gitu. Benar sekali. Jadi mari-mari beli dan belanja di Lab Damat. Oke. Bu, untuk ini saya juga sangat Bu ya, sangat bangga dengan adanya double track di sekolah ini ya Bu. Karena karena untuk SMA itu biasanya diremehkan, SMA kalian cuma belajar teori, Iya, betul. daripada yang belajar di bidang keahlian khusus gitu kan ya Bu ya. Jadi itu bisa menambah Bu, menambah wawasan kita. Betul. Kita juga bisa praktek secara langsung, diajari secara langsung. Oke, gitu. itu juga meningkatkan daya saing sekolah juga ya. Jadi itu juga ada ceritanya. Jadi gini, di dekat SMA N1 Paga itu ada sekolah SMK memang ya. Dan itu cukup menjadi pesaing kita gitu ya. Mohon maaf, pada saat saya masuk itu memang kita belum full pagu ya waktu itu. Betul, belum full pagu, sehingga itu juga menjadi target saya. Yuk, gimana caranya kita bisa full pagu? Kalau perlu kita bisa nambah rombel kan gitu. Sehingga gimana caranya menarik minat masyarakat gitu ya. Sedangkan di daerah Paga ya, terutama kalau saya melihat minat masyarakat ini kan setelah lulus itu kan mayoritas bekerja. Jadi menurut saya waktu itu PR-nya adalah bagaimana membentuk atau membangun sekolah SMA itu rasa SMK. Itu yang menjadi PR kita nih. Sehingga waktu itu target saya juga itu harus double track ini harus sukses gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa menambah keterampilan dari double track itu, awalnya hanya tata boga dan desain grafis, sehingga bertambah menjadi ada tata rias, ada tata busana, dan yang terakhir ada digital skill ya. Ini podcastnya ini salah satu produk dari digital skill. Kemudian dengan keterampilan yang bertambah ini, otomatis kan keterampilan anak-anak bertambah. Itu pun saya merasa belum cukup, sehingga saya harus selalu upgrade nih keterampilan dari siswa-siswi kita. Salah satunya program yang saya laksanakan yaitu Prodistik. Kita kerjasama dengan ITS gitu ya. Dan alhamdulillah di awal kita melamar, karena belum tentu yang melamar tuh diterima ternyata gitu ya. Dan kemarin setelah kita melamar kita divisitasi gitu ya. Alhamdulillah dengan visitasi yang begitu rumit dari pihak ITS, begitu detail surveinya, pertanyaannya, administrasinya, sarananya, dan banyak hal yang dicek oleh pihak ITS. Alhamdulillah kita lolos. Kita dianggap lolos sebagai mitra Prodistik, dan setelah visitasi kita langsung mengadakan TOT dari ITS gitu ya. TOT ini juga untuk menyiapkan trainer-trainer dari sekolah yang nantinya akan mengajar atau menjadi trainer Prodistik yang ada di sekolah. Nah, kelebihannya apa dari Prodistik yang kita terapkan? Kita ada tambahan 25 SKS nih, ada tambahan kurikulum dari Prodistik gitu ya. Materinya banyak banget ya, terutama yang terkait namanya juga Prodistik ya, program terapan berbasis TIK. Otomatis 25 SKS ini berkaitan dengan TIK semuanya ya. Tujuannya apa? Agar lulusan kita itu selalu terupgrade terkait digitalisasi gitu ya. Terkait digitalisasi, dan juga nanti ada magangnya juga. Kalau magangnya di perguruan tinggi sampai 3 bulan gitu ya. Kalau kita enggak, cukup
kita survei di suatu lembaga, boleh di sekolah asal, mungkin di SMP mana gitu ya, atau mungkin di kelurahan, atau mungkin di kantor mana gitu ya. Kita ada labdamat, boleh kita manfaatkan labdamat. Mungkin ada sistem apa yang mau dikembangkan. Nah, anak-anak membangun sistem tersebut. Nah, itu yang dijadikan laporan karya akhir. Ya, itu nanti setelah anak-anak dianggap sesuai, ujian juga lulus dari pihak ITS, anak-anak berhak mendapatkan sertifikat prodistik dari ITS. Ini sudah diakui loh, sudah setara nasional. Jadi bisa digunakan untuk daftar SNBP, SNBT, untuk daftar atau melamar di pekerjaan juga sangat-sangat diakui kalau dari ITS. Sangat terjamin ya, sangat Bu, ya. terjamin. Makanya daftarlah di SMA Negeri 1 Paga. Prodistik itu mulai diterapkan di angkatan 2024 apa? Ini kita masuk tahun ketiga ya. Masuk ketiga. 24, 25, 24. Ya, ini masuk mau semester 5 Iya. ya. Jadi anak-anak sudah diarahkan untuk magang gitu ya. Sudah diarahkan untuk magang. Berarti Yenfa ini mau magang ini kayaknya. Iya, PR-nya Yenfa ini. Habis ini mau magang Yenfa. Semangat. Sekarang udah dikejar-kejar sama deadline. Tugas akhirnya tuh ngapain Yen? Tugas akhirnya itu nanti kita buat sebuah proyek gitu ya, untuk permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, mungkin ada di bisnis atau dalam bidang lainnya gitu. Jadi kita membuat solusinya. Oh, kayak mirip-mirip kayak yang di Surabaya kemarin yang di Diandra itu kan anak-anak itu disuruh nyari permasalahan. Kalau nggak salah itu rumah Joglo Plus ya punya siapa? Rumah Joglo Plus itu kan rumah cerdas. Kalau misal hujan nanti Jemurannya bisa betul. sendiri. Ada betul, kebakaran betul. tiba-tiba ada sistem buat memadamin api Iya. itu sendiri. Itu juga menang itu kemarin ya. Iya, juga menang. Juara berapa itu kemarin tuh? Juara kalau nggak salah itu presentasi terbaik. Bu. Oh ya, best presentation ya. Iya. Dari UNICEF guys. Waduh Bu, dan gitu Bu, kita pagunya sampai nolak-nolak. Kita udah sampai ke Kita nambah paku. Mudah-mudahan kemarin Ibu Kepala Cabang sudah meng-ACC gitu ya. Mudah-mudahan dari sistem nanti benar-benar dibuka untuk tambahan yang 1 pagu ya. Jadi kita bisa 8 rombel nanti. Angkatan Luar saya biasa. yang kekurangan yang pagunya nggak tercukupi itu angkatan saya ya. Sekarang malah nolak-nolak. Waduh. Perkembangannya emang pesat banget ya Yen. Lu malah kemarin tuh gini, waktu acara MPLS, saya kan juga menjadi salah satu pemateri ya. Iya. Saya tanya ke adik-adik kelas kalian, kenapa sih rumahmu lo jauh di luar kota, kok kamu mau daftar di SMA Negeri 1 Paga gitu ya. Ada yang jawab, karena punya kayak toko kayak Indomaret katanya gitu. Labdamat tadi. Ada labdamat itu ya. Kemudian ada yang jawab gini, saya suka ini Bu, lihat acara kayak itu loh Bu, kayak acaranya Deddy Corbuzier ya. udah disampai Sampai segitunya. Jadi mereka memang kalau anak-anak Gen Z itu kan Gen Alpha malah sekarang ya. Iya, Mereka selalu update terkait media sosial ya, sehingga memang kita harus ya bisa bersaing di sana gitu loh, kalau kita mau dikenal, kalau kita mau dipilih loh ya. Iya. Gitu. Sampai rumahnya ada yang di Kepanjen, Betul, di betul. Blitar. Ada yang 27 kilo kemarin tuh. Saya lupa daerah mana, ada yang jaraknya 27 kilo. Sampai ngekos ya Bu Iya. ya. Bahkan Ibu Ya jangan bilang ngekos dah, saya juga 117 kilo, saya juga ngekos di sini. sampai ibu saya bilang, lah emang temanmu dari mana aja? Loh jangan kan temen Bu, kepala sekolah kayak ngekos. Gitu ceritanya. Jadi ngomong-ngomong kan sertifikat prodistik tadi bisa dibuat untuk SNBP. Nah, kita ngomong tentang SNBP dan SNBT. Oke, siap. Kan kita lihat akhir-akhir tahun ini tahun-tahun ke belakang ini Semapa ini mengalami penaikan drastis ya Bu, untuk penerima yang siswa yang diterima di PTN. Itu gimana Bu? Jadi gini, di awal saya masuk pun juga sama ya, maksudnya sama itu sama minimnya juga untuk peserta yang SNBP. Sebetulnya saat saya masuk itu saya juga PR-nya banyak memang. Salah satunya juga dari tadi salah satu ternyata salah banyak ya. SNBP pada saat awal saya masuk di sini kan bulan Oktober ya.
Kemudian saat saya masuk saya langsung menemui guru BK, saya langsung tanyakan berapa sih yang diterima di jalur SNBP gitu ya. Dijawab 2 atau 3 kan malahan. Tahun sebelumnya berapa? 3 Bu. Tahun sebelumnya 2 Bu. Ya intinya dalam setiap perjalanannya itu enggak pernah lebih dari 5 gitu ya. Waduh kok jauh sekali saya bilang gitu. Sehingga akhirnya saya sama teman-teman belajar bareng nih. Kita kelemahannya ada di mana gitu ya. Kita benar-benar pelajari dan salah satu yang kita laksanakan adalah benar-benar mendekati siswa oleh guru BK dan ada pemetaan dari sekolah gitu ya. Jadi nilai dari masing-masing siswa yang lolos eligible ini kan juga macam-macam ya nilainya ya. Kemudian juga kemampuan bakat minatnya juga berbeda-beda dan selama ini sistem yang diterapkan di SNBP itu salah satunya dalam satu sekolah itu tidak boleh di jurusan yang sama, perguruan tinggi yang sama itu lebih dari 2. Nah ini yang kita petakan. Ini benar-benar kita petakan oleh saya selaku kepala sekolah dan guru BK. Jadi betul-betul kita petakan anak-anak ini, kita kasih waktu itu pendataan berupa link G-form gitu ya. Yeah. Kemudian kita petakan di sana yang lebih dari 2 dan kira-kira anak yang mengambil jurusan yang mungkin dianggap kurang sesuai dengan bakat minatnya itu kita ajak komunikasi baik siswa maupun orang tua gitu nggih. Jadi benar-benar kita kasih pemahaman bahwa kita ini posisinya ada di mana sih sebetulnya, kemampuan saya itu kira-kira ada di mana. Jadi jangan sampai misalkan si A nih kemampuannya anggaplah nilainya 80 gitu ya. Ya rata-ratanya anggaplah 80. Ya kalau bisa mengambil jurusan itu yang rata-ratanya ya jangan 80. Mungkin yang di angka 79 gitu ya, di angka 79 itu jurusannya apa? Kita kan juga harus realistis ya. Kita boleh bermimpi, tapi kita harus realistis juga dengan capaian-capaian yang kita dapatkan gitu loh. Kalau kita ngotot dengan nilai yang 80, kemudian kita mengambil jurusan yang nilai standarnya itu 85 atau di atas 80 ya itu kan namanya bunuh diri, kan gitu tuh ya. Kan gitu tuh kan diseleksi dulu di tingkat sekolah. Ya kan, di tingkat sekolah kemudian baru di luar sekolah gitu ya, mungkin di lingkup kabupaten dulu kemudian di kota gitu ya kan, kemudian ditandingkan Indonesia kalau seperti itu gitu loh. Nah kalau kita di lingkup sekolah aja sudah kalah ya otomatis nggak bisa perang dong gitu kan, belum ini namanya perang mau maju aja sudah kalah kan gitu ya. Nah ini yang benar-benar harus kita sadari bersama dan orang tua juga harus mendapatkan pemahaman juga di sana karena biasanya yang engkel tuh malah orang tua, anak-anak tuh mungkin oke lah mungkin anaknya pandai ya, nilainya mungkin sampai 90 atau mungkin 88 pengen ngambil kedokteran gitu ya. Nah di kedokteran pun juga yang ngambil kan juga banyak. Gitu loh ya. Kalaupun standarnya 90 ya, kalau nilainya pres 90 dan tidak ada prestasi tambahan yang menyertai itu kan juga berat toh. Itulah. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita pahamkan kepada orang tua, betul-betul harus kita petakan sehingga di tahun kedua saat saya masuk dari angka 3 kita melompat ke angka 27. Alhamdulillah. Naik 24 Mbak. Benar. Itu alhamdulillah itu cukup sangat-sangat membanggakan kalau buat saya gitu ya. Itu besok itu pengumuman SNBP. Ya, saya doakan ya. Bismillah. Deg-degan banget ini. Mudah-mudahan diterima semuanya. Amin. Waduh, tadi saya berasa dikasih pencerahan kan saya masih kelas 11. Waduh, oh gitu ya. Gitu. Harus cepat-cepat. Makanya harus meraih prestasi sebanyak-banyaknya karena ini memang gini, perguruan tinggi, jangankan perguruan tinggi ya. Kita aja kalau pada saat SNBP ya, seleksi penerimaan murid baru, kalau nilainya sama-sama 80 nih, yang satu ada prestasi, yang satu tidak. Logikanya yang kita terima yang mana? Yang berprestasi. Yang prestasi dong, sama perguruan tinggi juga sama. Terus sama-sama ada prestasi. Satunya tingkat kota,
Satunya mungkin provinsi atau mungkin nasional. Yang dipilih yang mana? Yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dong. Itulah makanya kenapa di sekolah itu guru, Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah pasti mengembar-gemborkan prestasi karena apa? Ya salah satunya ini. Tuh, bukan hanya demi sekolah tapi juga demi siswa itu sendiri. Gitu. Gitu ceritanya. Oke, gimana? Ada bayangan kan Pak ya? Perjalanannya sangat mengesankan ya. Banyak cerita betul. 2,5 tahun ini luar biasa. Sekarang, Bang. Ini Bu Iyut masuk jadi kepala sekolah, saya juga masuk jadi siswa. Ah, Bu Iyut sudah selesai, saya juga mau lulus. kita sama-sama lulus ya. Kita sama-sama belajar betul. Mungkin ini juga bakal jadi podcast terakhir saya kayaknya. Jangan gitulah. Jangan lupa loh ya, nanti tanggal 8 Pakak juga dapat undangan lagi dari UNICEF, tapi UNICEF yang Jepang nih ceritanya. Kemarin tuh Australia, sekarang Jepang. Iya dari Jepang. Nanti kita ketemu Naruto. Jadi banyak sekali ya Bu pencapaian yang sudah Alhamdulillah saya ikut senang. dengan banyak pencapaian itu tentu mungkin ada angan-angan yang belum tercapai juga mungkin Bu. Banyak ya sebetulnya ya. Salah satunya ada program SSK kemarin kita sudah turun itu belum sempat saya laksanakan. Kemudian cita-cita saya kemarin membuatkan ruang podcast yang representatif itu juga belum bisa berjalan gitu ya. Saya mohon maaf kalau ruang yang kita pakai itu masih di auditorium. Tapi ini juga sangat membanggakan karena apa? Kita tuh prestasi tidak terikat ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita bisa membuat karya yang sangat luar biasa. Enggak ada yang tahu kalau kita di auditorium nih. Siapa yang tahu? Ya. Awal-awal dulu itu mic-nya enggak kayak gini ya. Dia pakai saramoni, kamera seadanya. Ambil sama suaranya ngebret-ngebret. Nah, Double gak karu-karuan. Belum ada kayak gini. Gini belum ada. Bentuknya biasanya topeng batang. Tapi kan kita bisa berkarya banyak di sana. Kita dikenal loh dari situ, betul. Dipercaya oleh ITS. Nah, kan luar biasa itu. Luar biasa itu. Makanya ayo meskipun kita dalam kondisi yang terbatas mungkin itu tidak bisa menutup prestasi yang akan kita capai selama kita mau berusaha dan berjuang. Fight. Kuncinya di situ. Sebenarnya kayaknya agak berat. Aduh, saya sudah bilang loh jangan ada yang mengandung bawang sini sungguh ini bengkak lagi nih mata saya. Gimana? Mungkin saya bakal tanya pertanyaan yang cukup spesifik nih. Oke, siap. Gimana? Momen paling berkesan nih, Bu Iyut di SMA Negeri 1 Bagak selama 2,5 tahun ini, momen apa tuh Bu? Ya ini dengan anak-anak jurnalis. Betul ini. Wow. Kenapa tuh Bu? Ini wes. Tisu mana tisu? Aduh, wes. Waktu itu kan rencananya maunya di belakang nih. Gak apa-apa Bu. Monggo. Di belakang dengan kondisi lab IPS yang udah banjir. Kemudian waktu itu ruangan itu mau kita pakai podcast terus kebanjiran. Kena banjir. Kemudian ini kalau nggak salah kita belum punya auditorium nih. Belum. Kemudian waktu itu saya bilang sama teman-teman tim manajemen, kalau misalkan ruang multimedia kita saya rubah jadi auditorium gimana? Saya ceritakan konsepnya seperti ini. Tujuan saya ingin mengenalkan sekolah gitu ya. Ingin mengenalkan sekolah salah satunya juga lewat podcast kita gitu ya. Kemudian yang membuat saya terharu itu ya Allah. Semuanya sewa. Semuanya menyewa terus. Anak-anaknya semangat. Terus apa tuh Mas kemarin tuh yang mic-nya yang Saramoni.
Itu kita cuma punya satu pasang kalau nggak salah ya. Awalnya cuma punya satu set. Satu lagi. set. Itu pun juga suaranya aduh luar biasa. Tapi kita narasumbernya langsung Ibu Kepala Cabang kalau nggak salah itu ya. Itu pertama. Oh sama pihak ITS. Ya pihak ITS pas pihak TOT ITS. itu. Waktu itu pas waktu TOT ya. Itu sangat-sangat aduh betul-betul berkesan kalau untuk saya. Karena apa? Itu program besar. Aduh. Terus anak-anak bisa membuktikan bahwa mereka tuh mampu gitu. Saya ikut bangga. Itu pintu masuk kita dikenal oleh masyarakat luas. Saya bangga sekali waktu itu. Saya sampai applause sama Mas Irwan waktu itu. Aduh, sudah ya. Karena memang proses apalagi podcast ini kan saya bisa dibilang ikut dari awal ya. Ikut dari awal podcast ini kita itu memang seadanya banget. Mejanya ini kita ambil dari ruang BK biasanya, kasih taplak, sekarang punya meja sendiri, mix adanya, kamera itu wah kalau biasa kan saya ngedit podcastnya, aduh gelap suaranya, aduh gak kuat ngedit kayak gitu. Tapi sekarang ada kamera baru, sampai tidur di sekolah anak-anak itu ya. tidur di Surabaya juga di hotel kan pernah. Di sekolah doang. Sudah menjadi perbedaan yang sangat signifikan ya. Sudah. Memang kita itu mengejar level yang selanjutnya ya. Jadi gak apa-apa lah awalnya tersiok dikit, tapi kan sekarang dikenal kayaknya satu Indonesia kenal deh. Dengan perjalanan yang diceritain sama Mas Gohom, sama Bu Iyun, kayak ternyata sampai sesusah itu untuk meraih sampai proses yang saat ini gitu. Untuk menjadi generasi apa next level ya. Bukan hanya podcast, bahkan dulu kan ada yang namanya itu ya kayak dokumentasi biasanya gitu kan, kita biasanya cuma ya video ala kadarnya, tapi sekarang kita punya standar sendiri. Iya, betul. Hebat. Kalau saya sandingkan dengan sekolah yang lain, kita sudah sangat bagus, Kalau dulu di awal kan saya mungkin dianggap cerewet ya sama tim itu ya, kurang gini. Aduh kalau sekarang wow, cuma jempol tok yang keluar. Kita masih punya 2 proyek besar nih Bu Yud. Sebelum Bu Yud meninggalkan SMA apa kan kita masih punya video angkatan nih Bu. Kita ya belum Allah. Tanggal 1 itu sudah tanggal 10 Bu. Masih bisa. Aduh ya Allah, sudah mudah-mudahan apapun yang menjadi keinginan siswa-siswi selama saya masih bisa memenuhi akan saya usahakan. Ya, anggaplah itu kenang-kenangan terakhir. kok gitu Bu, kenangan terakhir. Nanti main-main lagi dong. Oke, siap. Selama diundang lo ya. Pasti diundang. Diundang menjadi bintang tamu. Nemenin podcast lagi mungkin. Wow. Mungkin podcast selanjutnya dengan tidak ada kehadiran Bu Iyut di balik layar. Biasanya kita kan kemana-mana pasti ada Bu Iyu di belakang layar gitu. Yang mastiin kayak biasanya itu nyaranin bintang tamunya malah Eva. Bu monggo rawuh dulu gitu biasanya. Yang ditumpang kemarin biasanya itu Bu Iyut yang nyaranin buat podcast dulu ya. Iya, agak maksa juga. Misalnya kalau nggak gitu juga nanti kita nggak dapat bukan maksa sih sebetulnya mengatur tamu ya. Karena dari sekian banyak tamu kan kita pengennya semua bisa kita layani. Iya. Tuh. Dari Kemensos kita juga pernah loh teman-teman. Kemensos LAN ya. Iya. Itu juga pernah. Pas itu bahkan yang di Diandra Bu kan kita sempat podcast masih podcast pertama itu sudah ada yang banyak yang antri tapi karena kelamaan ya gak jadi. Udah kayaknya mau ikut podcast banget nih kan. Waktunya terbatas memang. Iya, sangat terbatas. Jam berapa di atas jam 1 tuh sudah dimatikan semua listriknya masalahnya itu. Dan kita mulai podcast itu sekitar jam 11 kalau nggak salah. Waktunya memang terbatas. Iya, waktunya terbatas, tempatnya juga agak terbatas gitu. Tapi itu kenangan luar biasa loh itu. Luar biasa itu. Itu jadi pintu masuk kita untuk dikenal halayak. UNICEF juga. Iya UNICEF.
Apalagi pulangnya itu kita makan CFC. Itu paling diinget itu. Ya makan Allah, apa pelayanannya lama lagi. yang cewek-cewek makannya di Ella. Aduh, nyampe Paga jam berapa kemarin itu ya? Apa ya Bu? Jam Malam-malam. 11 kayaknya. Jam 11 Betul baru betul. sampai Paga. Besoknya saya masih ikut ke Sumber Pucung. Aduh, legrek. Aduh, nggak habis-habis pokoknya. Setelah itu nggak lama kemudian ada Prokomit. Aduh. Tapi alhamdulillah masih bisa dijalani dan Prokomit kemarin kita juga posisinya itu termasuk 10 besar ya Bu? Loh, kita masuk 8 besar guys, padahal kita newbie loh ya. Padahal masih Kita berapa baru tahun kedua. Nah, masih tahun kedua udah. Di tahun kedua udah banyak penghargaan. Iya. Udah 8 besar, masuk 8 besar. Ada berapa sekolah sih Bu di Prokomit kemarin itu? Aduh banyak, hampir 30 50. apa Ya 40-an ya. Wah, 40-an. Itu se-Indonesia loh ya. Iya, dan saya tanya di Google kan Bu, ini Prokom itu lomba tingkat apa sih? Oh iya. Makanya saya berani menjalankan prodis itu karena memang sertifikatnya itu sudah selevel nasional gitu loh. Yenfa juga menang toh kemarin. Dan itu memang kita bersaing sama sekolah-sekolah hebat yang lainnya. Iya betul. Padahal sekolah yang lain tuh pengalamannya ada yang 17 tahun, 15 tahun, 11 tahun. Kita masih 2 tahun guys. Gitu Ibarat loh. masih bayi. Ya, Anak tapi SMA sudah lawan balita. kita sudah posisi 8 bagus. Kemarin kita juga dikasih aplaus sama tim Prodistik ITS ya, sama ketuanya Ibu Dr. Isma ini pun juga ngasih apa namanya jempol yang sangat-sangat banyak nih. Oh bangga saya dengan cuma 1 Paga. Oh. Oke. Makasih ya Bu ya. Ini bakalan jadi podcaster Terbawang. apa itu terbawang. Podcast terbawang yang pernah kita nggak tahu ya Bu ya, nanti selanjutnya mungkin Bu Iyut mau hadir ke sini lagi. Siap. Apakah Selama ada masih bawang diundang ya. Bawang merah apa bawang putih nih? Bawang bombay kayaknya Bu. Wah enak tuh. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya sama-sama. sudah mau datang ke sini, sudah mau menemani kita selama ini. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah berjuang bersama saya. Terima kasih jempol. Guys, jadi sekian dulu dari kami. Terima kasih dan saksikan terus podcast-podcast selanjutnya bersama kami dan see you next time. Bye bye.